Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan peran ekonomi dan teori perdagangan. Dosen pengampu Ibu Irma Yuliani SE MSI. Anggota kelompok yang pertama ada Eka Dini Setioningrum, Siti Hajar Adhatama, M. Irwan Setiawan, dan Zainuri Ahmad. Yang pertama ada teori pasar dan peran perdagangan internasional. 1. Teori perdagangan internasional keunggulan mutlak. Secara internasional, perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan untuk suatu negara. Yang kedua, teori perdagangan internasional keunggulan komparatif. Negara dapat melakukan perdagangan internasional dengan cara memilih untuk membeli barang agar negara tersebut lebih efektif maupun efisien untuk suatu proses produksi. Yang ketiga, teori ekonomi merkantilisme. Suatu negara dapat melakukan kegiatan ekspor dan lebih baik dilakukan sesering mungkin. Sementara, untuk melakukan kegiatan impor sebaiknya dilakukan seminim mungkin. Yang keempat, teori Heckscher-Ohlin. Negara akan mudah untuk melakukan ekspor dengan spesialisasi produk yang diproduksi dengan efektif maupun efisien dengan negara yang memiliki faktor produksi tinggi serta biaya produksi yang cenderung murah. Yang kelima, teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Ada titik keseimbangan pada pertukaran barang yang terjadi antara dua negara dengan perbandingan dan pertukarannya adalah dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Lalu yang terakhir, teori mazhab neoklasik. Ekonomi maupun teori tidak didasarkan pada negara kerja maupun biaya produksi, namun telah beralih pada tingkat kepuasan atau marginal utility. Lalu yang B, jenis sistem ekonomi internasional. 1. Sistem ekonomi kapitalis. Menurut Winardi 1990, sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatan untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian masyarakat. Kepemilikan individu yang dibatasi menyebabkan kreativitas individu menurun karena semangat untuk berkarya dibayang-bayangi oleh pemerintah untuk kemakmuran bersama. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, harus senantiasa berlandaskan sumber-sumber hukum Islam yang ada, tetapi juga harus berani melakukan tindakan dan pembaharuan dalam melakukan kegiatan ekonomi, agar umat Islam tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi Pancasila atau ideologi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila menurut Mubiarto 2007 adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Lalu yang terakhir C, konsep teknologi dalam ekonomi digital. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dikenakan pajak perdagangan internasional berupa bea keluar dan bea masuk. 1. Bea keluar. Bea keluar adalah pajak yang dikenakan atas ekspor atau kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Indonesia sendiri banyak melakukan ekspor untuk barang dasar seperti karet, kopra, kelapa sawit, teh, kakao, dan kopi. Yang kedua, bea masuk atau pajak impor. Bea masuk atau pajak impor adalah pajak yang dipungut atas barang masuk ke suatu negara. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan bea masuk ialah 0% sampai dengan 40%. Kesimpulannya adalah teori perdagangan internasional terdiri dari keunggulan mutlak dan perdagangan komparatif. Referensi untuk memperdalam perdagangan internasional. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola ekonomi.
Sistem ini belum ada atau tidak berkembang sejak runtuhnya Uni Soviet. Sistem ekonomi kapitalis memberi kebebasan memiliki harta dan dominan di negara-negara dunia. Sistem ekonomi Islam adalah alternatif dengan pembelajaran dari kedua sistem sebelumnya, selama sesuai dengan syariah Islam. Pajak perdagangan internasional di Indonesia adalah bea keluar atau ekspor dan bea masuk atau impor, diatur melalui peraturan perundang-undangan.